Permisa rahimakumullah, air bila tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dapat dipastikan bahwa air tersebut najis berdasarkan ijma'ul ulama. Dan tidak boleh artinya menggunakannya, karena air tersebut sudah tidak layak untuk dapat menghilangkan hadas dan tidak pula membersihkan sebuah najis. Maka sama saja ya hukumnya, baik air itu sedikit maupun banyak, tidak bisa menghilangkan dan melenyapkan najis dan hadas. Maka teman-teman rahimakumullah, di dalam kajian fikih kita ini, kita dapat mengetahui bila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah. Ya, 3 sifat tadi, baunya, rasanya, dan warnanya salah satunya tidak berubah, maka bila airnya banyak, maka ia tetap suci. Ya kan? Dan bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi ada yang harus ditengahi. Bila airnya sedikit, maka itu air disebut dengan najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sebatas air yang banyak adalah dapat kita sebut dengan qullah. Dan para ulama membatasi seberapa banyak maksudnya yang dikatakan banyak air itu. Mereka mengatakan yaitu 2 qullah. Nah, 2 qullah itu maknanya apa? 2 gentong. Karena qullah itu bentuk jamaknya adalah qulal. Ya. Atau kurang lebih dengan 160,5 liter air. Itu 2 qullah. Itu dapat dikatakan banyak, atau kalau bisa lebih itu namanya banyak. Kurang dari 160,5 liter air, maka itu adalah kurang dari 2 qullah. Sedangkan yang sedikit, ya, maka tidak bisa dihukumi dengan air yang suci itu tadi. Dan dalil untuk semua ini dapat kita perjelaskan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Yang artinya, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, dan tidak ada yang dapat menajiskan. Ini menunjukkan bahwa dasar air itu adalah suci dan mensucikan. Maka tidak ada yang dapat menajiskan kecuali bila najis itu yang jatuh kepada air itu. Dan hadis Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilul khabatha." Bila air, kata Nabi, mencapai 2 qullah, yaitu kurang lebih 160 liter air, maka ia tidak mengandung najis. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat kita perjelas juga dengan fenomena. Saya ambil contoh. Ada seorang yang biasa berwudu dengan cara menampung airnya terlebih dahulu di sebuah gentong atau tempat penyimpanan air. Jika di dalam gentong atau tempat penyimpanan air itu diisi dengan 160, liter air, berarti itu sudah mencapai 2 qullah. Apabila kurang dari itu berarti belum 2 qullah. Kemudian apabila gentong tersebut yang berisi kurang dari 160,5 liter air terkenai atau tercampuri najis, maka air tersebut tidak boleh kita pakai, kecuali bila dalam gentong tersebut lebih dari 2 qullah.
artinya lebih dari 160,5 liter air. Bila terkena najis dan tidak merubah atau mungkin merubah salah satu sifatnya saja, maka air tersebut masih bisa dipakai dan digunakan untuk bersuci. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama terkait kadar. Kapan dan seperti apa bila air yang memiliki zat suci tadi dan mensucikan terkena najis dan masih bisa dipakai untuk bersuci, maka batasannya adalah 2 kullah atau senilai dengan 160,5 liter air.